Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai penugasan dari Filing for Business, yaitu sistem penyimpanan arsip PT Papros Terbuka, bagian produksi injeksi, salep, dan juga sirup. Dan kami beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, Ida Rizky Pratiwi, nomor absen 10. Saya Nastiti Sari Cahyani, absen 18. Saya Safira Madihana, absen 26. Dan saya Zara Skarfaradimba, absen 29. Dan di sini kami akan mempresentasikan mengenai 6 pembahasan. Pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Zahra mengenai pembahasan objek secara umum dan pemahaman jenis kegiatan. Silakan. Baik, yang pertama ada pembahasan objek secara umum dan pemahaman jenis kegiatan. Next. PT Papros Terbuka berada di Jalan Denpasaraya, Kavling D3 Kuningan, Jakarta dengan kode pos 12950. Untuk nomor telepon dan faksimili sudah tertera di layar. Lalu ada pabrik PT Papros Terbuka berada di Jalan Simongan nomor 131 Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah dengan kode pos 5014 dengan nomor telepon yang sudah tertera di layar. Lalu ada bidang usaha yang bergerak di bidang obat-obatan. Kegiatan yang ada di PT Papros Terbuka yang bersifat rutin yang mengkhususkan kepada kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan, lalu perusahaan yang menghasilkan produk dengan target pasar seluruh apotek di Jawa Tengah terkhususkan di kabupaten. Next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai personalia dan job deskripsi. Untuk yang pertama ada PPPP atau Perencanaan Produksi dan Pengendalian Persediaan, yaitu ada logistik dan pengendalian persediaan, gudang bahan baku. Lalu yang kedua ada produksi, utility, yaitu ada utility, preventive maintenance, maaf. Lalu yang ketiga ada quality operation, yaitu pengendalian mutu dan kualitas mutu. Lalu PPP yaitu perencanaan pengembangan dan produk. Di situ ada pengembangan formulasi dan pengembangan analisa. Lalu sarana operasional yang digunakan untuk sarana produk yang diproduksi oleh PT Papros Terbuka yaitu menggunakan kargo darat untuk mengirimkan produk tersebut. Lalu kegiatan utama yaitu memproduksi obat-obatan dan kegiatan penunjang seperti keuangan dan administrasi. Selanjutnya yaitu bab kedua, pemahaman prosedur kerja rutin organisasi. Prosedur kerja yang dilakukan dalam bidang produksi injeksi salep sirup terdiri dari 3 prosedur, diantaranya prosedur pemenuhan stok bahan baku, prosedur pembuatan obat, dan prosedur pengemasan obat. Yang pertama, prosedur pemenuhan stok bahan baku. Pada prosedur ini akan dicek persediaan bahan baku sebelum dilakukannya proses pembuatan obat. Bahan baku yang digunakan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Dalam pemenuhan bahan baku sendiri akan disimpan di gudang bahan baku yang telah disediakan. Nantinya dari bagian produksi akan meminta bahan baku apa saja yang akan dibutuhkan dan tentunya sesuai prosedur standar yang berlaku. Selanjutnya ada prosedur pembuatan obat. Proses inilah yang sangat penting. Sebelum dilakukannya proses pembuatan, bagian produksi akan menulis data terlebih dahulu dan mengecek apakah seluruh bahan telah terpenuhi. Setelah itu baru dimulai pembuatan obat dengan didampingi oleh petugas dan diawasi oleh apoteker. Dalam pembuatan juga tidak boleh adanya kesalahan karena akan berimbas pada mutu kualitas obat dan dapat membahayakan konsumen. Setelah terjadinya pembuatan obat, maka akan dicek kembali oleh petugas yang berkewajiban untuk mengecek obat tersebut. Hanya diambil sampel saja untuk dicek karena satu batch produk diproses dalam waktu yang sama. Setelah pengecekan dinyatakan aman, maka tahap selanjutnya adalah pengemasan. Prosedur pengemasan obat dilakukan setelah pembuatan obat. Obat yang sudah dicek akan dikemas di bagian pengemasan. Pada proses ini, obat akan dikemas sesuai dengan standar yang berlaku.
tentunya dengan dilakukan pengawasan oleh petugas. Pengawasan yang harus didata, berapa banyak obat yang akan dikemas dan sudah dikemas. Tidak menutup kemungkinan jika dalam pengawasan akan terjadi kesalahan. Untuk meminimalisir kesalahan, perlu adanya pengawasan dan pendataan. Selanjutnya, bab 3 akan dijelaskan oleh teman saya, Ida. Baik, kita masuk ke bab 3, yaitu mengenai analisis prosedur kerja rutin organisasi. Jadi di dalam bab ini kita akan mempelajari apa saja yang ada dalam sub kerja bagian-bagian yang sudah dijelaskan di bab 2 tadi. Di yang pertama yaitu ada prosedur pemenuhan stok bahan baku yang memiliki 7 sub kerja. Yang pertama ada pemilihan pemasok, yang kedua pencatatan penerimaan, pengeluaran dan bahan tersisa, yang ketiga ada pengecekan fisik dan mutu bahan baku, yang keempat ada pengujian bahan baku, yang kelima ada penyimpanan bahan baku, yang keenam ada pengecekan persediaan bahan baku, dan yang terakhir ada penyerahan bahan baku produksi. Di mana di pemilihan pemasok ini kita akan mengadakan seleksi pemasok yang telah disetujui, hingga pada akhirnya kita akan memunculkan daftar yang telah kita tentukan siapa pemasok yang akan kita pilih. Selanjutnya untuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran bahan tersisa, semua penerimaan, pengeluaran, dan jumlah bahan tersisa dari produksi sebelumnya harus dicatat. Catatan dapat berisi keterangan mengenai pasokan, nomor batch, tanggal penerimaan atau penyerahan, tanggal pelulusan, hingga tanggal kadaluarsa bahan. Tiap pengiriman atau batch bahan awal diberi nomor rujukan yang jelas tercantum di masing-masing wadah untuk menunjukkan catatan lengkap mengenai identitas pengiriman atau batch selama penyimpanan, pengujian, dan pengolahan guna kemudahan untuk tim PPPP dan quality operation mudah melakukan kontrol persediaan bahan baku dan pengujian sampel. Yang ketiga, pengecekan fisik dan mutu bahan baku. Di sini dilakukan serangkaian dengan kegiatan penerimaan, meliputi pemeriksaan visual tentang kondisi umum, kebutuhan dan keutuhan kemasan, segel hingga kesesuaian data catatan pengiriman dengan label dari pemasok. Setiap bahan yang datang dilakukan pengujian, sampel yang diambil dan ditentukan oleh tim quality operation. Diberi identifikasi pada wadah dari mana sampel diambil. Yang keempat ada pengujian bahan baku. Jadi sampel bahan yang telah ada diuji terhadap spesifikasi oleh tim quality operation dalam beberapa tahap guna menyeleksi benar bahan baku yang layak diproduksi atau tidak. Dalam tahap ini, bahan baku juga melewati tahap karantina hingga disetujui dan diluluskan oleh produksi atau bagian produksi. Yang kelima yaitu penyimpanan bahan baku, di mana bahan baku yang telah lolos pengujian akan disimpan sebagai persediaan ketika tidak langsung digunakan untuk proses produksi, di mana seluruhnya akan diberi nama bahan, kode bahan, nomor batch saat penerimaan bahan, status bahan, dan juga tanggal kadaluarsa. Untuk mencegah kekeliruan, label yang digunakan diberi perbedaan dengan label pada sesi pencatatan pengiriman. Kegiatan bagian ini dikendalikan oleh tim PPPP dan juga oleh tim produksi. Selanjutnya untuk yang keenam yaitu pengecekan persediaan bahan baku. Jadi di sini kita lakukan pengecekan ulang yang ada di dalam gudang. Dilakukan secara berkala bagaimana keadaan mutunya hingga jumlah barang persediaan yang keluar masuk dalam gudang memanfaatkan label dan juga rujukan yang telah ada. Yang ketujuh yaitu penyerahan bahan baku produksi, di mana dilakukan oleh bagian PPPP dan quality operation kepada bagian produksi setelah dipastikan dan diverifikasi untuk membuktikan bahwa kapasitas, ketelitian, dan ketepatannya memenuhi persyaratan sesuai jumlah bahan yang dibutuhkan oleh tim produksi. Next. Dan untuk analisis yang kedua yaitu mengenai prosedur pembuatan obat, memiliki 4 subkerja, yaitu ada validasi proses, penimbangan dan penyerahan bahan baku, yang ketiga ada pengembalian bahan baku, dan juga yang keempat ada pengolahan bahan baku. Di mana validasi proses ini dilakukan langkah pembuktian prosedur tersebut, cocok atau tidak untuk melakukan produksi berkelanjutan secara rutin. Untuk yang kedua, penimbangan dan penyerahan bahan baku ini dilakukan oleh tim produksi dan memerlukan dokumentasi serta rekonsiliasi lengkap.
Pengendalian terhadap pengeluaran bahan baku lolos pengujian mutu untuk produksi tersebut juga melibatkan perhitungan barang keluar dari gudang yang harus didata oleh PPPP. Selanjutnya, pengembalian bahan baku apabila diketahui ada bahan baku yang tidak sesuai harus dikembalikan dalam gudang penyimpanan, didokumentasikan, dan harus direkonsiliasi. Yang keempat, ada pengolahan bahan baku. Jadi setelah semua terverifikasi, kegiatan pengolahan dilaksanakan sesuai prosedur yang tertulis. Tiap penyimpanan harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan. Seluruh pengawasan selama pengolahan harus dicatat dengan akurat pada saat pelaksanaannya oleh tim produksi yang berwenang. Selanjutnya ada analisis yang ketiga, yaitu prosedur pengemasan obat memiliki 3 subkerja. Yang pertama ada persiapan pengemasan, kegiatan pengemasan, dan yang terakhir ada penyelesaian akhir pengemasan. Di mana persiapan pengawasan ini memastikan bahwa jalur pengemasan sudah sesuai dengan standar mutu dari tim quality operation, mengecek kesesuaian label produk dengan daftar produk yang juga akan dikemas. Yang kedua, kegiatan pengemasan ini jadi harus dilakukan pengawasan terkait mutu pengawasan. Apabila ditemukan adanya ketidaksesuaian atau kecacatan dalam pengemasan produk, produk dipisahkan dan diserahkan kepada supervisor yang selanjutnya ditempatkan di dalam wadah yang disediakan untuk keperluan rekonsiliasi dan kemudian dimusnahkan pada akhir proses pengemasan. Yang terakhir yaitu penyelesaian akhir pengemasan. Produk yang telah lolos seluruh tahapannya diperiksa dengan memastikan bahwa kemasan produk tersebut sepenuhnya sesuai dengan prosedur pengemasan induk. Setelah proses rekonsiliasi pengemasan, kelebihan bahan pengemas dapat disingkirkan, diawasi, dan dipastikan mutunya. Apabila memenuhi syarat, dapat dikembalikan ke gudang untuk dimanfaatkan lagi dan diberi penandaan yang jelas. Apabila tidak, dapat dimanfaatkan kembali dan harus dimusnahkan. Supervisor pengemasan wajib untuk mengawasi perhitungan dan jumlah yang telah dimusnahkan harus dicatat pada catatan pengawasan dan juga pengemasan. Setelah rekonsiliasi akhir disetujui, produk ditempatkan di area karantina untuk menunggu kelulusan mutu dari tim quality operation. Selanjutnya kita akan masuk ke bab keempat. Silakan. Selanjutnya yaitu bab keempat mengenai. Jadi di sini ada arsip masuk, ada beberapa sub-sub aktivitas. Yang pertama yaitu pemilihan pemasok. Di sini data yang dibutuhkan adalah daftar calon pemasok. Dan yang kedua ada pencatatan penerimaan, pengeluaran, dan bahan tersisa. Data yang dibutuhkan adalah data bahan produksi sebelumnya. Yang ketiga ada pengecekan fisik dan mutu bahan baku. Data yang dibutuhkan adalah data bahan baku baru. Dan yang keempat ada pengujian bahan baku. Data yang dibutuhkan adalah data sampel bahan baku. Yang kelima ada penyimpanan bahan baku. Data yang dibutuhkan adalah data lolos uji bahan baku. Dan yang keenam ada pengecekan persediaan bahan baku. Data yang dibutuhkan adalah data bahan baku yang tersimpan. Dan yang ketujuh ada penyerahan bahan baku produksi. Data yang dibutuhkan adalah data bahan baku tersimpan lolos verifikasi. Yang kedelapan adalah ada aktivitas validasi proses. Data yang dibutuhkan adalah data daftar keefektifan mutu produk. Dan yang kesembilan ada penimbangan dan penyerahan bahan baku. Data yang dibutuhkan adalah daftar label pelulusan. Yang kesepuluh ada persiapan pengemasan. Data yang dibutuhkan adalah daftar produk yang akan dikemas. Yang ke-11 ada penyelesaian akhir pengemasan. Data yang dibutuhkan adalah daftar persediaan gudang. Di sini ada arsip yang dibuat pada subaktivitas pemilihan pemasok. Dokumen yang dibuat adalah daftar pemasok dan data pesanan. Bentuk dokumennya berupa hard file dan soft file. Yang kedua ada pencatatan penerimaan pengeluaran dan bahan yang tersisa. Itu dokumen yang dibuat adalah data penerimaan bahan baku baru. Bentuk dokumennya adalah hard file dan soft file. Yang ketiga adalah pengecekan fisik dan mutu bahan baku. Dokumen yang dibuat adalah data pemeriksaan visual dalam kegiatan penerimaan. Bentuk dokumennya berupa hard file dan soft file.
Selanjutnya ada pengujian bahan baku. Dokumen yang dibuat adalah data lolos uji bahan baku. Dokumennya berupa hard file, dan yang kelima ada penyimpanan bahan baku. Dokumen yang dibuat adalah data produk yang disimpan berupa hard file, dan selanjutnya ada pengecekan bahan baku dokumen yang dibuat adalah data persediaan bahan baku, data yang ada proses produksi, data penimbangan dan penyerahan bahan baku. Data yang dibuat adalah form pengecekan berupa hard file. Selanjutnya adalah pengembalian bahan baku. Form yang dibuat adalah form pengembalian berupa hard file. Dan yang ketiga adalah subaktivitas pengelolaan bahan baku. Data yang dibuat adalah data prosedur pembuatan obat atau CPB berupa hard file. Selanjutnya ada kegiatan pengemasan. Data yang dibuat adalah daftar produksi yang dikemas berupa hard file. Dan yang terakhir ada penyelesaian akhir pengemasan. Data yang dibuat adalah tabel rekonsiliasi produk jadi berupa hard file. Semua jumlah arsip yang dibuat adalah menyesuaikan sesuai kebutuhan pada seberapa banyak batch obat yang dibuat. Selanjutnya ada bab 5 akan dijelaskan oleh Mas. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah bab pemberkasan arsip. Pemberkasan arsip sendiri dibagi dengan arsip masuk dan juga arsip keluar. Yang pertama, dalam arsip masuk, 1, daftar calon pemasok, arsip penunjangnya yaitu surat penawaran. Yang kedua, data bahan produksi sebelumnya. Ketiga, data bahan baku baru. Keempat, data sampel bahan baku. Kelima, data lolos uji bahan baku. Keenam, data bahan baku tersimpan. Ketujuh, data bahan baku tersimpan lolos verifikasi. Kedelapan, daftar keefektifan mutu produk. Kesembilan, daftar label kelulusan. Ke-10, daftar produk yang akan dikemas. Yang ke-11, daftar persediaan gudang. Arsip penunjang aktivitasnya ada 4, yaitu 1 surat penawaran, 2 surat pengiriman bahan baku, 3 daftar rincian bahan baku, 4 form permintaan pengecekan mutu produk. Pola pencarian kembali dokumen untuk arsip masuk yaitu sistem subjektif dan sistem kronologis. Selanjutnya arsip keluar akan dijelaskan oleh Vira. Selanjutnya adalah arsip keluar. Yang pertama ada daftar pemasok. Yang dibuat adalah surat pesanan. Yang sistemnya subjektif dan kronologis. Yang kedua data pesanan. Data yang dibuat adalah data kualitas mutu bahan. Yang ketiga ada data penerimaan bahan baku baru. Data yang dibuat adalah lembar pengesahan produk jadi. Yang keempat ada data pemeriksaan visual dalam kegiatan penerimaan. Data yang dibuat adalah surat pengembalian bahan. Yang kelima ada data lolos uji bahan baku. Data yang dibuat adalah form permintaan barang. Yang keenam ada data produksi disimpan. Yang dibuat adalah form pembelian barang. Yang ketujuh ada data persediaan bahan baku. Yang kedelapan data bahan baku masuk proses produksi. Yang ke-9 form pengecekan. Yang ke-10 form pengembalian. Yang ke-11 ada data prosedur pembuatan obat CPB. Yang ke-12 daftar produk yang dikemas. Yang ke-13 ada tabel rekonsiliasi produk jadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada penentuan sistem penyimpanan. Next. Untuk yang pertama yaitu penentuan klasifikasi dokumen, yaitu sistem yang digunakan untuk penyimpanan arsip di PT Papros terbuka, yaitu menggunakan sistem subjek. Sistem subjek adalah sistem penyimpanan arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama masalah atau subjek yang ada.
Tujuan dari penggunaan sistem subjek ini adalah untuk memudahkan petugas dalam menemukan dokumen-dokumen yang sudah lama tersimpan dengan cepat dan tepat mengingat banyaknya arsip yang tercipta di PT Papros terbuka. Selain itu, penggunaan sistem subjek juga dapat dikembangkan tanpa ada batas judul dan susunannya. Yang kedua, ada penentuan tempat penyimpanan dokumen. Untuk tempat penyimpanan dokumen akan dibagi pada arsip sementara atau masih dalam penanganan dalam 3 bulan terakhir yang ditempatkan pada box file di luar roll opaque demi kemudahan dan efisiensi waktu arsip di dalam roll opaque dalam 5 tahun terakhir. Lalu penyimpanan arsip di dalam roll opaque menggunakan sistem subjektif tiap roll opaque yang di dalamnya menggunakan sistem kronologis berupa penataan 6 buah ordner dalam tiap saf yang berisi map-map berkas penyimpanan 2 bulan pada tiap ordner. Roll opaque akan disimpan berjajar pada ruangan yang telah disediakan dengan baik dan aman oleh PT Papros terbuka. Yang ketiga ada pengkaplingan tempat penyimpanan dokumen. Untuk pengkaplingan arsip di PT Papros terbuka menyediakan ruangan yang cukup luas, dingin, dan terhindar dari suhu ruangan yang lembab sehingga tidak terkena sinar matahari secara langsung. Tujuan mengapa dokumen-dokumen harus terhindar dari suhu ruangan yang lembab, karena akan mengurangi kualitas kertas yang berakibat isi dalam dokumen tersebut perlahan-lahan akan pudar. Dengan ruangan cukup dingin, diharapkan agar kertas-kertas tersebut selalu dalam keadaan yang masih layak untuk disimpan. Selain ruangan yang tertutup, PT Papros terbuka juga menyediakan peralatan penyimpanan arsip-arsip tersebut berupa ordner, map yang disimpan di dalam almari arsip, yaitu roll opaque, yang bertujuan untuk memaksimalkan penyimpanan dokumen lebih aman dan memudahkan. Sedangkan untuk arsip sementara yang masih dalam penanganan akan disimpan dalam 3 box file dan atau 1 box file tambahan. Yang terakhir ada pelabelan dan pemberian guide dokumen, yaitu pelabelan dalam pengarsipan sementara PT Papros terbuka akan diletakkan di bagian box file yang menggunakan sistem subjektif dan samping atas kanan map file berupa sistem kronologis. Sedangkan dalam pengarsipannya, pelabelan akan diletakkan di tampilan kedua sisi samping roll opaque menggunakan sistem subjektif, bagian depan ordner yang telah tertata di masing-masing shelf dengan sistem kronologis, dan di kanan atas tiap-tiap map file dengan sistem kronologis. Selain itu, PT Papros terbuka menggunakan tambahan guide dokumen arsip untuk memudahkan pencarian kembali dokumen. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian yang dapat kami presentasikan mengenai sistem penyimpanan arsip pada PT Papros terbuka. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.